Saudari-saudara yang terkasih, umat Paroki Sidikalang Gereja Maria Pertolongan Orang Kristen, hari ini Minggu 29 Agustus, hari Minggu biasa yang ke-22. Injil yang kita renungkan hari ini Markus 7 ayat 1 sampai 8, 14 sampai 15 dan dilanjutkan dengan ayat 21 sampai ayat 23. Injil ini berbicara tentang perseteruan antara Yesus dan orang-orang Farisi. Kita ketahui orang-orang Farisi bersama ahli-ahli Taurat dan juga kaum Saduki, mereka adalah pemelihara adat istiadat Yahudi. Nah, ketika mereka berhadapan dengan Yesus, mereka melihat sesuatu yang berbeda. Yesus sebagai seorang yang terpandang, seorang guru, seorang Yahudi pula, dia tidak memelihara tradisi seperti guru-guru yang lain. Hal itu menjadi bahan atau menjadi sumber kritik mereka kepada Yesus. Karena lalu kemudian mereka lalu berkata kepada Yesus bahwa Yesus makan dengan tangan najis, lalu tidak membasuh tangan lebih dulu, dan banyak hal yang lain lagi yang kemudian luput atau tidak lagi diindahkan oleh Tuhan sendiri. Nah, lalu kemudian Tuhan mengatakan sesuatu yang cukup keras kepada orang-orang Farisi ketika dia berkata, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang munafik, sebab engkau memuliakan aku dengan bibirmu, tetapi hatimu jauh daripada." Lalu kemudian Yesus berkata bahwa perintah Allah lah yang saat ini ia bawa. Maka dengan demikian ada kebaruan di sini. Bahwa lalu kemudian segala aturan dan tetek bengek yang dibawa oleh orang-orang Yahudi dengan segala tradisinya yang dijaga selama berabad-abad lamanya, lalu kemudian sekarang dibaharui oleh Tuhan, digenapi oleh Tuhan. Ketika dia berkata, "Dengarkanlah aku dan camkanlah ini. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia. Tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah menajiskan dia." Jadi sumber dosa terutama adalah sesuatu yang keluar dari hati kita. Seperti kemarahan, iri hati, pencurian, percabulan, pikiran jahat, pembunuhan, dan lain sebagainya. Saudara-saudara yang terkasih, perikop tentang tradisi manusia ini kadang-kadang dikutip untuk melawan pemahaman Katolik tentang otoritas dan tradisi. Bahwa orang Katolik kita tahu bahwa kita memiliki dua sumber iman. Yang pertama kitab suci dan yang kedua adalah tradisi. Ini menjadi sumber kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Nah, tetapi penting dicatat di sini adalah bahwa Yesus di sini tidak pernah menolak tradisi. Sekali lagi, Yesus bukan meniadakan tradisi, tetapi Yesus menggenapi tradisi. Yesus tidak pernah menolak tradisi. Pada kesempatan lain, Yesus pernah berkata bahwa setitik iota pun hukum Taurat takkan dihapus. Tetapi hukum Taurat itu yang akan digenapi. Maka para saudara-saudari yang terkasih, bahwa gereja Katolik sejalan dengan sang guru yang Mesias, yang adalah Mesiasnya, bahwa sanya Yesus tidak pernah menolak tradisi. Gereja juga selalu menerima tradisi sebagai warisan iman yang selalu dihidupi sampai saat ini. Nah, oleh karena itulah perlu kita pahami bahwa melalui Injil hari ini praktek-praktek yang menjadi tradisi dalam gereja Katolik yang biasanya kita bisa lihat dalam liturgi, dalam kebaktian, misalnya dalam Ekaristi dan dalam pertemuan-pertemuan yang lain, dalam devosi dan sebagainya. Nah, kalau ini hanya kita lihat hanya sebagai sebuah tradisi belaka, maka lalu kemudian kita hanya sampai pada sesuatu yang dangkal dan rutin belaka. Nah, oleh karena itulah Yesus berbicara hari ini tentang sikap yang dikehendaki Allah dari diri kita. Bahwa harusnya
perjumpaan kita dengan Tuhan, entah melalui liturgi, melalui pemeliharaan tradisi-tradisi yang lain, seharusnya menjadi perjumpaan yang pribadi dengannya. Menjadi perjumpaan yang lalu pada akhirnya mengarahkan saya, Anda, dan kita semua pada transformasi hati yang mendalam. Maka ketika itu terjadi, para saudara, praktek keagamaan kita akan menjadi hidup dan justru dengan itu melayani kebenaran tujuannya. Sekali lagi, mari kita membersihkan diri kita dengan terutama bukan soal aturan, tetapi soal bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, lalu semakin hari membersihkan hati kita dan mengubah kita dari dalam. Sehingga apa yang keluar dari hati kita adalah buah-buah roh, seperti kasih, sukacita, kesabaran, dan kemurahan hati. Tuhan memberkati.